Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah libur Ramadan kemarin, kita lanjut ya pembelajaran kita yang terpotong. Jadi untuk hari ini kita masuk ke B, memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi nanti di sini kalian bisa mencatatnya ke dalam buku catatan kalian. Sembari saya menjelaskan, kalian dengarkan. Setelah saya menjelaskan, kalian boleh mencatatnya. Poin-poin penting yang saya paparkan di gambar tersebut. Jika nanti begitu saya menjelaskan ada yang penting, kalian bisa mencatatnya juga. Memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pemuda adalah orang muda laki-laki. Pemuda dikaitkan dengan Sumpah Pemuda, tentunya menyangkut pemuda dan pemudi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dalam pasal 1 dinyatakan bahwa pemuda adalah warga Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Dilihat dari definisi ini hanya menunjukkan pada definisi pemuda dengan ukuran biologi semata. Pemuda bukanlah kategori universal biologis, melainkan suatu keadaan sosial yang berubah yang muncul pada waktu tertentu dan pada kondisi yang jelas. Anak muda mendapatkan lebih banyak tanggung jawab dibandingkan anak-anak, namun masih terikat kontrol orang dewasa. Pada fase ini, anak-anak menuju dewasa biasanya melibatkan fase pemberontakan. Di sini kalian bisa mencatatnya untuk poin-poin ini. PNI sebagai partai nasionalis termasuk mampu berkembang dengan sangat pesat karena semua golongan dirangkul untuk bergabung dan bersatu. PNI makin menunjukkan pengaruhnya dalam melawan penjajahan pada saat itu. Pada tahun 1927, PNI membentuk sebuah badan koordinasi dari berbagai macam aliran untuk menggalang kesatuan aksi melawan penjajahan. Jadi badan tersebut diberi nama PPPKI atau Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Yang selanjutnya, pada tahun 1929, PNI melakukan kongres dan mencetuskan cita-cita sosialisme dan semangat non-koperasi. Berita ini pun mulai memicu reaksi dari pemerintahan kolonial. Pemerintah Belanda menangkap para pemimpin PNI, yakni Bapak I.R. Soekarno, Bapak Gatot Mangkupraja, Pak Maskun, dan Pak Suryadinata. Kemudian keempat tokoh inilah disidangkan di Pengadilan Bandung pada tahun 1930. Dinginnya penjara, kejamnya sipir penjara tidak mengubah asa para pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan, gerakan perjuangan para pemuda makin gencar dilakukan di seluruh Indonesia. Sejarah mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Para pahlawan tersebut diantara sebagai berikut. Ada 4 pahlawan ya. Yang pertama, Pak W.R. Supratman, yang lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo dan wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 ketika ia berusia 35 tahun. Bapak Supratman juga merupakan sosok penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.
Yang kedua, Pak Khairil Anwar. Ia seorang penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan si binatang jalang. Pak Khairil lahir di Medan 26 Juli 1922. Ia adalah putra mantan Bupati Indragiri, Riau, dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Perdana Menteri pertama Indonesia, yaitu Sultan Syahrir. Selanjutnya, yang ketiga, Walter Monginsidi. Ia merupakan pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Manado pada tanggal 14 Februari 1925 dan wafat di usia 24 tahun pada 5 September 1949. Semangat juang Walter muda muncul karena melihat penjajahan di bumi pertiwi yang tiada berkesudahan dan makin menjadi-jadi. Yang terakhir, Pak I Gusti Ngurah Rai. Ia lahir di Bandung 30 Januari 1917. Ia merupakan anak dari seorang camat Petang, I Gusti Ngurah Palung, nama bapaknya ya. Tertarik dengan dunia militer sejak kecil, Ngurah Rai bergabung dengan HIS Denpasar, lalu melanjutkan dengan Mulo yang ada di Malang. Tak cukup sampai di sana, ia kemudian bergabung dengan Sekolah Kader Militer Prayoda Bali Gianyar pada tahun 1940. Beragam ya latar belakang peserta Kongres Pemuda menunjukkan bahwa pemuda sudah dapat bersatu dan bergerak untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Hal ini seperti dinyatakan dan digelorakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Isi teks Sumpah Pemuda memiliki peranan yang sangat penting. Melalui Sumpah Pemuda, tanah air, bangsa dan bahasa dapat diwujudkan untuk bersatu. Dengan Sumpah Pemuda pula, perjuangan dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan, tetapi sifatnya sudah nasional hingga akhirnya kemerdekaan dapat dicapai. Jadi dari sejarah Sumpah Pemuda ini dapat kita ambil nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dan membuktikan bahwa ternyata berbagai perbedaan dapat disatukan walaupun Sumpah Pemuda terjadi di zaman dahulu. Tetapi ada nilai-nilai luhur yang masih bisa kita terima dan kita amalkan. Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda ada 7, yaitu yang pertama cinta bangsa dan tanah air, 2 persatuan, 3 sikap rela berkorban, 4 mengutamakan kepentingan bangsa, 5 dapat menerima dan menghargai perbedaan, 6 semangat persaudaraan, dan yang terakhir meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Jadi dari pemaparan saya tadi kalian bisa mencatat sedikit demi sedikit untuk tanggal lahir para pahlawan kita. Kalian bisa mendengarkan yang saya ucapkan, kalian catat kembali ya. Untuk pembelajaran hari ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.